والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, kajian kita di dalam kitab Syarah Kitab Tauhid, yang mana kita masih berada di bab yang terakhir dari pembahasan kita, babun ma jaa minat taghlidi fi man abadallah inda qabr rajulin salihin. Kita masuk di dalil yang terakhir. Dalil yang terakhir atau dalil yang keempat, wali Ahmada bi sanadin jayyidin Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya'un walladzina yattakhiduna al-qubura masajida wa rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Dalil yang keempat yang dicantumkan oleh Imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah dari Musnad Imam Ahmad bisanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang baik, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu marfu'an, yang marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya'u. Ya, di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalil yang keempat dari pembahasan kita. Dalil yang keempat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah man tudrikuhum man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya'un. Ini kita potong dulu jamaah agar tidak terlalu panjang. Wa hum ahya'un. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syirarin nas, artinya inna, apa arti inna jemaah? Sesungguhnya
seburuk-buruk manusia. Min seburuk-buruknya manusia. Kata syirar di sini adalah jamak dari syarrun. Ya, mungkin yang belajar bahasa Arab, ya, ini dia syirar itu jamak dari syarrun. Jadi sesungguhnya seburuk-buruk manusia man tudrikuhum adalah yang mendapatkan atau yang melihat langsung atau menyaksikan, melihat langsung as-sa'ah, hari kiamat, hari kiamat, dalam kondisi hidup. Wahum ahya'un, dalam kondisi hidup. Nah, hadirin dan hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia adalah apa? Man tudrikuhumus sa'ah, yaitu yang mereka mendapatkan, yang menjumpai langsung atau menyaksikan langsung hari kiamat. Wahum ahya'un, dan mereka dalam kondisi masih hidup. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang pertama, seburuk-buruk manusia adalah yang menyaksikan hari kiamat. Yang menyaksikan hari kiamat. Dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasannya ketika kondisi akhir zaman, apalagi sudah mendekati hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang mewafatkan orang-orang yang beriman. Walaupun dia berimannya sebesar zarrah sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan dia. Sehingga tinggallah yang saat itu yang hidup adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan bahkan kondisi saat itu sangat-sangat parah sekali. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasannya nanti sebelum hari kiamat Ka'bah akan dihancurkan. Ya, dihancurkan oleh siapa? Oleh seorang laki-laki dari Habasyah. Habasyah ini adalah kalau dari sekarang negaranya negara Ethiopia. Ya, jadi ada seorang laki-laki dari negara Ethiopia, dalam hadis yang lain disebutkan Dzu Suwaqataini. Itu pemilik dua betis. Ya, maksudnya di sini adalah apa? Maksudnya orang tersebut dia dari arah Habasyah, dari kalangan atau dari negeri Ethiopia, dan orangnya bentuk fisiknya itu memiliki tubuh yang tidak terlalu besar dan bahkan disebutkan betisnya itu kecil. Jadi dialah yang akan mencongkel bahkan merusak Ka'bah ketika itu. Dan itu atas kehendak atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana
pada saat itu tidak ada satu orang pun yang berangkat haji atau umrah. Dan juga Ka'bah ketika itu betul-betul tidak dimuliakan lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu semua. Ya, datang seorang laki-laki dari Habasyah membawa cangkul atau membawa seperti yang sejenisnya lalu ingin meruntuhkan Ka'bah. Nah, inilah di antara kondisi yang mana sebelum hari kiamat terjadi, yang menyaksikan hari kiamat itu betul-betul orang-orang yang sangat-sangat buruk sekali. Ya. Jadi yang mana kondisi ketika itu manusia dalam kondisi kekafiran merajalela dan perzinahan merajalela dan berbagai macam kerusakan-kerusakan merajalela pada saat itu. Ya, jadi di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasannya seburuk-buruk manusia adalah yang menyaksikan langsung hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, ketika matahari terbit dari sebelah barat. Selama ini kita lihat terbitnya matahari dari sebelah timur, ini terbit dari sebelah barat. Maka ketika itu tidak ada lagi taubat. Dan ketika itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang sangat-sangat genting sekali. Maka yang tinggal itu adalah seburuk-buruk manusia. Karena tidak ada orang yang beriman ketika itu. Karena orang yang beriman akan Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Akan Allah Ta'ala wafatkan. Dan tidak ada haji, tidak ada orang yang sholat ketika itu, bahkan Ka'bah dihancurkan. Dihancurkan. Selagi Ka'bah masih ada orang beribadah di sekitarnya, masih ada orang yang tawaf, masih ada orang yang berangkat umrah, masih ada orang yang berhaji, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya. Jadi ketika itu dalam kondisi tidak ada orang yang berangkat haji, tidak ada orang yang beribadah di sekeliling Ka'bah, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang yang dari negeri Habasyah ini untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Jadi ini di antara kondisi apa? Kondisi orang-orang yang ada di akhir zaman atau tepatnya sebelum terjadi hari kiamat. Dan yang kedua, sambungan dari hadis ini, walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Kata Nabi SAW, orang yang tinggal di saat itu sebelum hari kiamat terjadi, yang pertama ini, yang kedua adalah walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Ya. Yang kedua adalah kata Nabi SAW, kondisi itu dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah
atau sama dengan masjid. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kondisinya ketika itu selain kerusakan yang banyak terjadi, ternyata yang kedua adalah merajalelanya kesyirikan. Yaitu mana di antara bentuk kesyirikannya adalah apa? Adalah kuburan-kuburan dijadikan masjid. Kuburan-kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW menggandengkan tentang kondisi orang yang melakukan kesyirikan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, di mana di dalam kondisi seburuk-buruk manusia yang hidup ketika menyaksikan hari kiamat. Jadi kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan dalil bahwasannya nanti di akhir zaman ketika orang-orang yang tinggal adalah orang-orang yang buruk-buruk, yang banyak melakukan kemaksiatan, bahkan ketika itu banyak terjadi kesyirikan. Di antara bentuk kesyirikannya adalah apa? Yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ini menunjukkan bahwasannya menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan seburuk-buruk manusia atau seburuk-buruk perilaku manusia. Ya. Jadi di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam arti hadis ini juga menjelaskan bahwasannya orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, kuburan sebagai tempat ibadah, termasuk dia seburuk-buruknya manusia. Maka kita harus menjelaskan bahwasannya pentingnya kita mengedukasi bahwasannya kuburan itu bukan tempat untuk beribadah. Jadi kita katakan bahwasannya ingat, kuburan itu bukan sebagai tempat untuk beribadah. Karena kalau seandainya ibadah itu diperbolehkan di kuburan, tentu Rasulullah SAW tidak menjelaskan dalam banyak hadis tentang betapa bahayanya seorang beribadah di kuburan. Yang pertama, kuburan itu bukan tempatnya untuk beribadah, dan yang kedua, itu merupakan wasilah menuju kepada kesyirikan. Ya, sudah Pak, kita coba lanjutkan nanti dengan syubhat-syubhat. Mohon dibantu Pak, dihapus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan di sini ada beberapa syubhat tentang kuburan. Ada beberapa syubhat tentang syubhat itu artinya Pak? Ya, keraguan-raguan, membuat orang ragu. Ya, perkara-perkara yang membuat kita menjadi ragu yang berkaitan tentang ibadah di kuburan ini. Kuburan.
Yang pertama, ada orang yang mengatakan kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang dai kadang mengatakan bahwasannya ibadah di kuburan itu bisa lebih khusyuk dibandingkan beribadah di masjid. Sehingga ada beberapa dai yang menyampaikan hal ini kepada jamaahnya. Sehingga mereka mengajak agar jamaahnya beribadah di kuburan. Padahal seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal, bahwasannya Nabi SAW melarang untuk beribadah di kuburan. Ada yang mengatakan bahwasannya di antara syubhat-syubhat yang pertama, ada yang mengatakan larangan beribadah di kuburan sebabnya atau ilatnya, sebab atau ilatnya artinya sebab, karena mayat itu dia mengeluarkan nanah. Mengeluarkan nanah. Dan nanah ini najis katanya. Dan nanah itu najis. Jadi ada syubhat mengatakan bahwasannya kenapa kita dilarang untuk beribadah di kuburan, karena di kuburan itu yang dikubur adalah mayat. Mayat kalau sudah lama-lama dia akan membusuk. Kalau dia membusuk, dia akan mengeluarkan di antaranya nanah atau cairan yang lain. Sehingga kalau kita beribadah di kuburan, kita bisa terkena najis. Ini di antara syubhat yang mengatakan larangan untuk beribadah di masjid. Apakah benar hal yang seperti ini? Maka jawabannya tidak. Ya. Jadi bantahannya adalah yang pertama tentang najisnya nanah. Ya. Apa hukum nanah? Apa hukum nanah? Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanah ini tidak najis menurut jumhur ulama. Tidak najis menurut jumhur ulama. Ya, jumhur di sini artinya adalah mayoritas. Ya. Jadi apa hukum nanah? Nanah ini tidak najis menurut jumhur ulama. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada darah, tapi kalau nanah tidak ada. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasannya nanah ini hukumnya najis. Tidak ada. Jadi yang pertama, apakah nanah itu najis? Yang pertama kita katakan jumhur ulama mengatakan tidak. Yang kedua, yang namanya nanah, cairan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanah atau cairan yang keluar dari mayit,
Yang namanya cairan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifatnya cairan itu bagaimana? Dia mengalirnya ke atas atau mengalir ke bawah? Ya, mengalirnya ke bawah. Ya. Yang namanya cairan, dia mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah. Ya, bukan dia mainnya ditanam di dalam. Itu tidak mungkin dia muncul ke atas. Itu bukan mengalir ke bawah namanya. Itu menguap ke atas. Nah, jadi namanya nanah, yang namanya, ya Masya Allah nih kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelenggarakan jenazah. Ya, jenazah itu kalau dia ditunda-tunda diselenggarakan atau ditunda-tunda untuk dikuburkan, dia pertama lama-kelamaan nanti badannya itu lembek. Jenazah itu dia makin lama dia makin lembek, ya bahkan bisa dia apa? Bisa membusuk, pembusukannya bisa dia mengembang dan akan keluar cairan. Ya pernah suatu ketika ya ambulan kita ada satu insiden, ada orang yang sudah meninggal dunia yang dia ketahuannya mungkin sudah beberapa hari. Ya, antara 2 atau 3 hari baru ketahuan dia sudah meninggal. Dan itu badannya sudah mengembung, ketika dinaikkan ke ambulan meletus keluar cairannya. Dan aromanya luar biasa. Dan itu dibersihkan dengan berbagai macam apa-apa, sulit dihilangkan. Berhari-hari, dikasih kopi, dikasih segala macam untuk menghilang aromanya, sulit hilang. Ya. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ya di antara bentuk pembusukan itu adanya keluarnya cairan. Ya. Dan sebagaimana kita katakan, kalau itu cairan, dia mengalirnya ke bawah, bukan dia muncul tiba-tiba ke atas. Nah, jadi bantahannya yang kedua adalah apa? Bahwasannya tidak benar, bahwasannya sebab dilarangnya beribadah di kuburan itu karena najis dari nanah itu tidak benar. Karena nanah itu bukan najis. Yang kedua, kalau itu adalah nanah atau cairan yang lainnya yang keluar dari mayit, ya namanya cairan itu dari turun ke bawah, bukan dia muncul ke atas. Ya. Yang ketiga adalah najis di sini. Najisnya adalah hissi, adalah maknawi. Adalah maknawi. Yaitu apa? Yaitu kesyirikan. Ya, kesyirikan itu adalah najis maknawi. Ya. Jadi bukan karena nanahnya dia diharamkan, dilarang orang beribadah di kuburan, karena tapi apa? Karena najis maknawinya. Apa najis maknawi? Adalah kesyirikan. Bukan karena najis hissi. Jadi ini hissi itu adalah najis yang apa? Yang kelihatan. Ya, seperti yang mereka anggapan, yang mereka katakan bahwasannya karena nanah. Ya. Dan juga yang keempat, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Jakarta. Ya, jadi yang keempat, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan beribadah di sini konteksnya apa sih gitu? Apakah seluruh kuburan orang atau kuburan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh? Ya, konteksnya yang larangan Nabi SAW, terutama larangannya apa? Untuk para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Konteksnya, konteks larangannya
konteks larangannya adalah kuburan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana jenazahnya para nabi dan rasul. Kata Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi bumi untuk apa? Untuk memakan jenazahnya para nabi dan rasul. Artinya apa jemaah? Artinya jenazah para nabi dan rasul itu utuh. Ya. Jenazah para nabi dan rasul itu utuh. Tidak rusak sebagaimana jenazah-jenazah yang lainnya. Karena dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi untuk memakan jenazah para nabi dan rasul. Sehingga jenazah para nabi dan rasul itu masih utuh. Artinya tidak ada keluar cairankah dan yang lain-lainnya. Ya. Dan juga orang-orang saleh. Orang-orang saleh juga sama. Orang-orang saleh ya termasuk para sahabat itu insya Allah jenazah mereka apa? Itu masih utuh. Sebagaimana suatu ketika terjadi banjir besar di mana? Di Jabal Uhud. Di sekitaran Gunung Uhud. Yang mana kita tahu bahwasannya di samping Jabal Uhud itu ada apa? Ada makamnya syuhada Uhud. Ya, sahabat-sahabat yang meninggal ketika perang Uhud. Ya, jadi ketika terjadi banjir sehingga ada kuburan itu yang terbongkar. Ya, ada kuburan dari syuhada Uhud itu yang terbongkar. Dan itu masih utuh. Jasadnya masih sangat utuh. Bahkan ada yang jasadnya tersebut yang tangannya nempel di pipinya. Ketika coba dipindahkan itu keluar darah. Keluar darah segar. Sebagaimana orang yang masih hidup. Ya. Artinya apa? Artinya orang-orang saleh, ya, seperti di antara para sahabat, jenazah mereka di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga jaga. Ya, tidak ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari pembusukan sebagaimana yang terjadi para nabi dan rasul. Ya. Dan juga itu terjadi juga dengan apa? Dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Makanya kalau kita lihat kenapa kuburan Baqi itu sekarang itu menanjak. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, dahulu Nabi SAW ketika datang ke kuburan Baqi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi menurun jemaah. Dari Masjid Nabawi ke kuburan Baqi itu Nabi jalannya menurun. Sementara kita sekarang kalau menuju ke pemakaman Baqi itu menanjak. Ya, sementara makam Baqi itu pemakaman Baqi sudah ada 14 abad yang lalu. Sudah 1400 tahun yang lalu. Ya. Jadi dikatakan kuburan yang tertua dan masih aktif sampai sekarang. Ya. Dan kalau kita lihat misalkan kalau kita sholat di Masjid Nabawi, hampir setiap sholat itu ada sholat jenazahnya. Ya, misalkan kalau satu hari aja itu 5 jenazah yang dimasukkan, satu bulan berapa? 150 jenazah. Kalau dikali setahun, dikali 2 tahun, ini sudah terjadi selama 14 abad, 1400 tahun yang lalu. Selalu dipakai. Ya, jadi memang konsepnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antaranya
Ada kuburan yang sudah 10 tahun, sudah jadi kerangka, itu digeser kerangkanya, dimasukkan yang baru. Nanti itu juga seterusnya, seperti itu. Digali, dan itu ya sangat-sangat kecil memungkinkan apa? Kita menggali itu ketemu dengan apa? Ketemu dengan jenazahnya para sahabat. Dan disebutkan bahwasannya para sahabat yang dikuburkan di situ itu ada sekitar puluhan ribu. Ada puluhan ribu dari sahabat yang dikuburkan di kuburan Baqi. Ya sangat banyak. Tapi kita tidak bisa menemukan, ya wallahu a'lam, di antaranya mungkin memang ditimbun. Jadi kuburan para sahabat itu yang aslinya di bawah, jadi timbun berapa sekian meter itu, sehingga kita menanjak jadinya. Kalau dulu Nabi SAW datang ke kuburan Baqi dalam kondisi menurun, sekarang kita menanjak. Ya, bisa jadi di antaranya itu memang di penambahan tanahnya sangat banyak. Ya, itu di antaranya apa? Di antara agar tidak ada orang yang berusaha untuk mencari kuburan para sahabat. Memang kuburan para sahabat itu di antaranya juga kuburan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di Taif. Itu ada kuburannya memang di pagar tinggi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti ada orang yang datang masuk ke dalam mencongkel, itu yang tidak yang diinginkan. Makanya pemerintah Arab Saudi betul-betul menjaga hal tersebut. Bahkan syuhada Uhud juga ya dipagar dengan tinggi-tinggi, ya agar itu diantaranya, ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita azan dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang kedua ada yang mengatakan bahwasannya beraktivitas di kuburan adalah hal yang biasa. Seperti makan, minum, dan sholat, dan lain-lainnya. Hal ini sebagaimana dahulu dilakukan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasannya Aisyah makan, minum dan sholat, yang mana di situ ada kuburannya, ada kuburan Nabi, ada kuburan Abu Bakar, dan ada kuburannya Umar. Jadi, apakah benar syubhat yang seperti ini? Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bantahannya adalah apa? Bantahannya Aisyah radhiyallahu anha membuat batasan, membuat sitar atau batas, di rumahnya. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita gambarkan lagi. Jadi ini
rumahnya Aisyah ini adalah kuburan Nabi. Ini adalah kuburan Nabi. Lalu di sini kuburannya Abu Bakar. Di sini kuburannya Umar. Ya. Ini Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Maka Aisyah radhiyallahu anha membuat sitar di sini, membuat batasan di sini. Disinilah kamar beliau. Beliau tempat beribadah, menjalankan aktivitas di sini. Artinya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya antara rumahnya Aisyah atau kamarnya Aisyah itu sudah terpisah dengan apa? Dengan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa? Dan juga Abu Bakar dan Umar. Karena sudah ada pemisahnya di sini. Nih, temboknya di sini. Jadi tidak benar orang mengatakan apa? Bahwasannya boleh kok kita mengerjakan makan dan minum di kuburan, bahkan sholat sebagaimana dahulu Aisyah juga melakukannya ketika di rumahnya itu dikuburkan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Maka kita katakan bahwasannya Aisyah ketika dikuburkannya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, beliau membuat batasan di sini. Beliau membuat apa? Sitar batasan di area sini. Lalu ada syubhat yang lainnya yang mengatakan bahwasannya ya bolehnya kita meninggikan kuburan sebagaimana kuburan Rasulullah SAW ditinggikan. Ya, bahkan seperti apa? Seperti ada kubahnya. Ya, sebagaimana sudah kita gambarkan dahulu bahwasannya dindingnya ini berlapis-lapis. Ini ada dinding, di luarnya dinding lagi. Nah, bahkan ada yang meruncing di sini. Ya. Lalu di sini lagi ada tembok yang berikutnya, tembok keempat atau ketiganya. Nah, tembok yang keempat atau ketiga inilah yang ada kubahnya. Maka kalau dia mengatakan bahwasannya Rasulullah saja kuburannya ditinggikan, maka kita jawab bahwasannya tidak. Ingat yang ditinggikan itu adalah apa? Adalah sekitarannya, bukan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Ya, karena kuburan Rasulullah SAW tetap sebagaimana dahulu, datar saja, tidak ditinggikan sama sekali. Ya, yang ditinggikan itu adalah dindingnya. Kenapa ditinggikan dindingnya? Karena Rasulullah SAW tidak ingin kuburan beliau menjadi tempat beribadah. Bahkan Umar bin Abdul Aziz membuat seperti ini. Kenapa dibuat runcing? Agar orang tidak beribadah mengarah ke kuburan Nabi SAW. Ya, dibuat runcing supaya tidak nyaman. Ya, jadi intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya syubhat-syubhat seperti ini, ya ini sudah kita jelaskan, sudah kita bantah bahwasannya kalau dia berpatokan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah dahulu, maka ini tidak benar. Bahwasannya ketika Rasulullah SAW dikuburkan, Abu Bakar dan Umar, Aisyah membuat batasan di sini. Dan juga kalau seandainya dia mengatakan bahwasannya kuburan Rasulullah itu ditinggikan, dinaikkan seperti masjid, maka jawabannya tidak. Ya, yang ditinggikan itu adalahnya rumahnya Aisyah. Temboknya yang dilapis-lapis. Untuk apa? Agar orang tidak beribadah atau mengerjakan ibadah atau mengarah berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mau salam itu di sini tempatnya. Jadi kalau kita pulang dari misalkan nih Raudhah ke sini ini ya. Nah, di sini kita mengucap salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini di antara apa? Di antara syubhat-syubhat. Hal-hal yang meragukan kita bahwasannya yang pertama di antara sebab diharamkannya atau dilarangnya kita mengerjakan ibadah di kuburan itu bukan karena najisnya, bukan karena nanahnya, bukan karena hal-hal yang keluar dari apa? Dari
si mayat tersebut atau kuburannya, akan tapi karena memang murni adanya kesyirikan di sana. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwasannya beraktivitas, makan dan minum, bahkan sholat di kuburan itu boleh, sebagaimana dilakukan Aisyah, ini dia jawabannya. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang diharapkan dengan kita mengetahui dengan rinci, dengan jelas, ya ini akan mudah menghilangkan syubhat. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara syubhat itu harus kita hilangkan. Ya, bagaimana cara menghilangkan syubhat? Adalah dengan menambah ilmu. Ya, syubhat itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ia membuat kita ragu. Karena kaedahnya dengan keilmuan akan mendatangkan keyakinan. Minimnya ilmu, kurangnya ilmu akan mendatangkan keraguan-raguan. Bahkan kata para ulama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi syubhat ini adalah membuat orang ragu. Oh iya ya, itu berarti kenapa diharamkan? Maka kita katakan tidak. Yang benarnya kenapa kita dilarang melakukan beribadah di kuburan? Karena ini adalah kesyirikan. Ya, bukan karena apa? Karena ada najisnya atau yang lain-lain, tidak. Ya. Dan juga kalau ada yang mengatakan bahwasannya boleh kok kita beribadah sebagaimana dulu Aisyah, tidak. Jawaban juga tidak. Bahwasannya Aisyah dulu ketika sudah ada kuburan di dalamnya, beliau batasi. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Ya, sebelumnya, ya siapa yang bisa menyebutkan ya tentang hadis yang disebutkan tadi? Ada 2 penjelasan tadi itu. Sebelum kita masuk di sini. Ya. Sini Pak Ketua. Pak Erdam. Kawan Pak Ketua lah. Wakil. Oh Pak. Dalam hadis tadi disebutkan yang pertama, inna min syirarin nas, manusia hari kiamat. Yang kedua, orang yang beraktivitas, walladzina yattakhiduna kubura masajida, yang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Ya, insyaallah. Silakan. Kau wakil kah? Ya. Silakan Bernam. Sudah instruksi. Ya. Ya Pak. Satu lagi. Disebutkan dalam hadis ini dari mana? Dari Sahih Bukhari kah atau dari mana? Musnad Ahmad, insyaallah. Fadhal Ustaz. Oke. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa kita pelajari bersama pada malam yang semoga Allah berkahi ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi timbangan kebaikan, memberat timbangan di akhirat kita kelak, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan niat-niat baik kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas dan ibadah keseharian kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.